Seru ya lihat story-nya Sela Sokia, isi chattingan WhatsApp-nya bersama ibu bertopeng. Nonton karena Doktif kemarin sudah minta datang ke podcast saya juga, tiba-tiba dia inisiatif dan saya pertanyakan semua kenapa dia tidak datang. Hai guys, maaf ya, aku ini nggak proper. Jadi sebenarnya tadinya aku tuh mau bikin video. Dari situ bisa kita jabarkan sendiri. Lihat kata-kata yang Mami posting ya. Di situ ibu bertopeng bilang, saya nggak disupport oleh Nikmir, nggak apa-apalah. Saya nggak disupport Nikmir juga, nggak apa-apalah. Ingat ya, saya nggak disupport oleh Nikmir juga, nggak apa-apalah. Berarti selama ini ada support di balik itu semua. Karena dia bilang dia pusing gitu ya kan. Ada intimidasi, tekanan seperti itu ya. Seperti ada intervensi. Nah, berarti selama ini makanya kita bisa jabarkan kenapa dia tidak pernah mereview produk Nikmir dan juga produk si Boti Drink juga tidak direview secara barbar. Tapi ada aja kata-kata yang sangat lembut dibuat sama dia. Padahal kalau dilihat dari reviewan dokter-dokter yang lainnya ya, seperti dia nge-review Dr. Gladys, sekalipun tidak ditemukan bahan zat ataupun zat aktif yang berbahaya, tetapi karena dia tidak senang dengan personalitinya Dr. Gladys, maka dia akan serang membabi buta ya. Dari sini bisa kita jabarkan tersendiri bahwasanya ada udang di balik bakwan. Enak ya makannya ya. Jadi nggak disupport Nikmir juga nggak apa-apalah, seperti pusing gitu ya kan, kena tekan mungkin, kena intimidasi segala macamnya. Ya, mungkin dia riweh juga gitu, ada penekanan-penekanan seperti itu. Berarti sumpahnya di atas Al-Quran selama ini, berarti sumpahnya di atas Al-Quran yang kemarin yang mengatakan bahwanya tidak ada intervensi ataupun intimidasi itu bohong. Ya. Terbukti, semuanya terbukti. Ingat, bukti-bukti sudah disimpan semuanya. Tidak semua dibicarakan secara gamblang. Kita hanya menunggu endingnya. Endingnya kemana? Tentunya pengadilan yang nanti akan memutuskan siapa yang benar dan siapa yang bersalah. Jadi kalian netizen gak perlu keluarin dong bukti, gak bisa. Keluarkan dong buktinya, gak bisa. Karena bukti punya yang berwajib. Ya, nanti kalau sudah disidangkan, baru nanti ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah, seperti itu. Gitu nggak ada bukti. Oh, bukti dan nggak bisa. Ya, intinya sebagian ada bukti yang bisa dipaparkan, sebagian tidak bisa dipaparkan. Nah, selama ini kan Mami berjuang dengan sendiri membela para owner-owner skincare ini. Tapi alhamdulillah makin kesini makin bisa ditemukan titik kebenarannya, bahwasanya mereka juga sudah bersuara. Ya, dulu mereka sangat bukan takut juga ya, malas. Yang Mami bilang itu mereka malas ribut, malas lapor-melapor, malas berdebat. Ya, apalagi netizen ini kan FOMO-FOMOan ya, suka, maksudnya gini, kebanyakan netizen kita itu IQ-nya di bawah rata-rata. Jadi apa yang dikeluarkan dengan seseorang dengan title yang mengaku dengan kedokteran, mereka langsung percaya. Padahal belum tentu, masih banyak dokter-dokter yang berbeda pendapat dengan si ibu bertopeng ini gitu loh. Tapi mereka tetap kekeh. Karena apa? Ingat ya, 58%. Nah, sekarang kita hanya menunggu hasil endingnya bagaimana. Tapi melihat dari semua ini, kejadian dari 3 bulan yang lalu Mami bersuara, dan ini genap loh 3 bulan ya, Desember ya, terakhir nanti genap Mami bersuara selama 3 bulan, semuanya tidak ada yang sia-sia. Ya, tidak ada yang sia-sia. Memang kalau kita mengungkapkan kebenaran, sebagian orang tidak menyukai itu dan membenci itu. Tapi ya pada endingnya ya sudah. Ya, mana yang benar, mana yang salah nanti ditentukan oleh pengadilan, karena ini sudah berjalan di jalur hukum sesuai SOP. Tidak ada intervensi, tidak ada atensi, tetapi
sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan jalannya masing-masing. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sekalipun ya mereka mengerahkan untuk menghujat mami dan membungkam mulut mami ya. Ya, pertama munculnya si ibu bertopeng ini ya memang ada bagusnya gitu ya. Tapi kesini-kesini ketenaran ataupun FYP, popularitas yang didapatkan di aplikasi TikTok itu membuat dia lupa diri, membuat dia arogansi, membuat dia bisa mengintervensi beberapa brand-brand owner seperti itu ya. Dan diduga melakukan pemerasan di beberapa owner skincare ya. Bukan hanya itu, sesama teman sejawatnya pun dia bisa menghina. Itu bukan dokter, ini bukan dokter, padahal dia membawa embel-embel yang detektifan. Itu pun sebenarnya bukan dokter ya. Kalau mau dipanggil dokter, tampilkan jati diri, buka itu topeng ya, buka dulu topengmu. Sebenarnya Nana Online ini mami kasih tahu ya, satu owner skincare lagi yang belum mau membuka suara. Yang seperti mami bilang tadi, dia males dan dia juga takut juga karena beberapa bulan terakhir ini kan mereka ini sambil musuh-musuhan nih karena menyelamatkan brand masing-masing. SS sama Davena sama siapa gitu. Contoh Gladys sama ini saling tidak akur karena seperti diadu domba dan ketakutan juga nanti yang ini bocor, yang itu bocor, yang ini bocor seperti itu. Nah, yang ditakutkan oleh Davena itu dia. Ya, kalau Davena atau Melvin ini buka suara, betapa dahsyatnya ya apa yang terjadi di balik layar, karena setiap owner berbeda-beda ya. Mami kenapa ini mengatakan sekarang di Instastory nama Melvin, supaya Melvin juga berani. Ingat, semua owner sudah speak up. Melvin, ingat, kamu gak usah takut, kamu gak usah males, kamu harus rajinin demi membersihkan nama brand kamu. Gak masalah ya. Ingat, SS sudah speak up, Gladys sudah speak up. Yuk bisa, mereka temanmu, mereka bukan sainganmu ya. Kalian jangan mau diadu domba, kalian bersatu. Karena tingkat perekonomian Indonesia ini juga ada di tangan kalian lewat jalur skincare. Kalian jangan mau dihancurkan, kalian harus bersatu. Ungkapkan kalau memang kalian merasa diintimidasi, diintervensi, bahkan diperas, silahkan kalian melaporkan ke pihak berwajib. Mami tidak bosan-bosan ya, Mami bukan mempengaruhi, tapi ingat, ini periuk nasi kalian. Kalian banyak menghidupi karyawan, ratusan bahkan ribuan ya. Jadi ungkapkan kebenaran, laporkan ke pihak yang dan ada lagi satu dokter lagi yang masih belum mau speak up ini karena memang dia lagi diserang-serangnya sama si ibu bertopeng ini. Tapi ya sudah, kita menunggu bagaimana nanti endingnya anak-anak online. Karena memang dunia skincare sampai saat ini sedang tidak baik-baik saja ya. Banyak orang yang menunggangi, banyak orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ini, melihat mereka kaya raya dari semua penghasilan skincare. Jadi banyak orang yang ingin ya memeras mereka. Bagaimana caranya uang mereka bisa pindah ke kantongnya dengan cara-cara yang licik, karena ya mungkin kebutuhan. Ya itulah Nana Online. Mami ini masih ditahan-tahan ngomongnya Nana Online. Kalau nanti ya ada satu titik ada yang bilang Mami war gitu ya, perang, oke, Mami langsung lampu hijau kalau dikasih. Udah ini mulut Mami ini udah nggak tahan, ingin mengungkapkan semua kebenaran ini gitu loh. Tapi masih ditahan oleh kakakku sayang ya, karena kakakku sayang ini masih punya hati nurani ya. Nggak seperti yang dibilangkan oleh si Nicky Bull ya, kalau dia tuh dalang dari segala ini, dia tuh kalau bikin aku itu bisa bikin barbar, dia bikin aku berkelahi. No, justru Mami ini masih take control ya, masih bisa dikontrol. Mami aja dikontrol loh sama kakak Mami ini ya. Kalau nggak dikontrol, keluar semuanya. Apa yang diminta bukti pun
gemes gitu loh, anak onlinenya gemes karena mami masih ditahan-tahan. Ya udah, perkataan mami ya seperti ini ya, tunggu aja ya, karena kalian menunggu aja endingnya bagaimana. Seperti itu.